kita awali Dhamma Kaca pada malam hari ini dengan membacakan wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang saya muliakan Bante Adi Kusalo Mahathera, Romo Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbicara pada malam hari ini. Serta selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sotihoto, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan yang cukup berharga. Kita masih memiliki kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara semacam ini, Dhamma Kaca yang diselenggarakan secara online. Dan sesuai dengan permintaan panitia, bahwa pada malam hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Tentu saja kita sebagai umat Buddha tahu sedikit banyak tentang bahasa Pali. Yang paling dasar adalah pengetahuan bahwa bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha tradisi Theravada. Tipitaka Pali disusun dengan menggunakan bahasa yang kita kenal dengan bahasa Pali. Dan saya rasa kita sebagai umat Buddha tahu tentang itu. Tetapi banyak hal yang belum tahu mengenai bahasa Pali sesungguhnya. Banyak juga para sarjanawan memberikan penjelasan yang beraneka ragam mengenai sejarah bahasa Pali, mengenai bahasa yang digunakan Sang Buddha di dalam berbicara atau dalam komunikasi sehari-hari. Dan semuanya tidaklah sama. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu, dan lain sebagainya. Lantas kita harus mengikuti yang mana? Nah, kita sebagai umat Buddha, terkhusus umat Buddha pengikut Theravada, kita harus kembali lagi kepada literatur Buddhis, kembali pada kepustakaan Pali, yang mana kita bisa merujuk penjelasan-penjelasan mengenai bahasa Pali sesuai dengan yang tertera di kepustakaan Pali tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai Pali, mengenai apa itu Pali, kemudian bahasa apa yang digunakan Sang Buddha, dan bagaimana perkembangan kitab Pali atau Tipitaka, itu dapat kita temukan di penjelasan-penjelasan dalam kepustakaan Pali. Yang saya maksud sebagai kepustakaan Pali adalah 4 hal, paling tidak ada 4 tahap. Yang pertama adalah kanon atau Tipitaka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kitab komentar atau kata-kata. Dan yang ketiga adalah kitab subkomentar atau tika. Dan yang keempat adalah kepustakaan Pali lainnya yang dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai sanggaha. Jadi 4 tahap ini adalah kepustakaan Pali, yang mana ada banyak sekali buku-buku Pali dan semuanya ditulis dengan menggunakan bahasa Pali. Kita sebagai umat Buddha paling tidak mendengar dahulu
apa itu kepustakaan Pali. Karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan istilah Pali, berkaitan dengan Pali itu sendiri. Jadi kalau kita boleh mengatakan kitab sucinya agama Buddha itu tidak hanya Tipitaka, tetapi kepustakaan Pali lainnya juga harus kita terima, termasuk kitab-kitab komentar, kitab tika, dan juga kitab-kitab yang ada di Sanggaha. Karena itu juga termasuk dalam kepustakaan Pali. Dan kalau kita berbicara banyak hal tentang mungkin ajaran Sang Buddha, tentang kisah Sang Buddha, atau mungkin perjalanan atau perkembangan agama Buddha dari masa ke masa, kita harus merujuk semua kepustakaan Pali tersebut. Karena tentu saja kalau kita hanya mengacu pada kitab Tipitaka, tidaklah cukup. Maka kita harus berpedoman atau juga merujuk pada kitab-kitab yang lainnya. Bisa merujuk kitab komentar, kitab subkomentar, dan kepustakaan Pali lainnya. Nah, di sini saya akan membahas topik berkaitan dengan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Dan saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk saya bagikan supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa membaca dan juga bisa melihat langsung kata-kata Pali yang saya kutip dari berbagai kepustakaan Pali. Ya, di sini saya akan share screen. Ya, topik kita pada malam hari ini adalah bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Kenapa topik ini penting untuk kita ketahui bersama? Karena bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha. Dan ini sangat berkaitan erat dengan Dhamma, ajaran Buddha. Jadi paling tidak kalau kita tahu tentang bahasa Pali, nanti akan mendukung pada pelestarian Dhamma itu sendiri. Akan mendukung pada pemahaman yang benar mengenai Dhamma. Dan seperti kita tahu bahwasanya bahasa adalah sangat krusial sekali, sangat penting sekali bagi kita untuk dipelajari. Karena apa? Karena kita setiap hari kita berbicara, kita berpikir, kita menulis, kita mendengar, itu juga berkat adanya bahasa. Baik itu bahasa tulis maupun bahasa tubuh. Dan tentu saja di sini adalah bahasa tulis karena berkaitan dengan bahasa Pali. Jadi pentingnya bahasa atau kita sangat membutuhkan adanya bahasa karena dengan adanya bahasa kita bisa belajar, bisa berbicara, bisa menulis apa saja dengan media bahasa. Dan tentu saja kitab suci agama Buddha ditulis yang pada waktu itu dalam daun lontar dengan menggunakan bahasa Pali. Jadi mengetahui bahasa Pali itu sangat penting untuk mengetahui ajaran Buddha. Dan mengetahui bahasa Pali itu sangat penting dalam upaya melestarikan Dhamma. Dhamma yang sejati, Dhamma yang benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, India, pendahuluan. Kalau kita melihat setiap kitab suci, bukan kitab suci agama Buddha, tetapi juga kitab suci apapun itu, pasti ditulis dengan menggunakan bahasa. Dan bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha tradisi Theravada. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kitab Tipitaka, kitab komentar, beserta kepustakaan lainnya ditulis dengan bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Pali.
Makanya mempelajari bahasa Pali berarti juga mempelajari Dhamma. Ketika kita mempelajari bahasa Pali, kan kita juga mempelajari ajaran Sang Buddha. Karena bahasa Pali ini sudah tidak digunakan lagi sebagai media komunikasi sehari-hari. Jadi kita hanya menjumpai bahasa Pali dalam teks saja, terutama adalah teks-teks kitab suci agama Buddha tradisi Theravada, yaitu di kitab Tipitaka dan kepustakaan lainnya. Jadi mau tidak mau, ketika kita belajar bahasa Pali, kita harus membuka kitab suci tersebut. Dan pada saat yang sama ketika kita belajar bahasa Pali, kita juga belajar ajaran Buddha. Atau mungkin ketika kita belajar agama Buddha dengan membuka kitab aslinya, pada saat yang sama kita juga bisa belajar bahasa Pali. Dan tentu saja belajar bahasa Pali ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui ajaran Buddha yang sesungguhnya. Karena mau tidak mau, pelajaran bahasa itu sangat penting untuk kita pelajari. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pentingnya belajar bahasa Pali atau bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sedikit mengenal tentang apa itu bahasa Pali. Bahasa Pali, kalau menurut tradisi Theravada, itu dipercaya sebagai bahasa yang digunakan Sang Buddha di dalam komunikasi sehari-hari. Meskipun pada waktu itu sesungguhnya banyak sekali bahasa yang ada di India. Dan sistem kasta atau penggolongan kasta di masyarakat juga berpengaruh pada penggunaan bahasa. Orang-orang berkasta tinggi, orang-orang elit, bangsawan menggunakan bahasa Sanskerta sebagai media komunikasinya. Sementara masyarakat umum menggunakan bahasa Magadhi. Kemudian Sang Buddha memilih menggunakan bahasa yang umum untuk berbicara. Supaya apa? Supaya apa yang Sang Buddha katakan bisa diterima oleh banyak kalangan, bukan hanya kaum bangsawan, tetapi juga masyarakat umum. Siapa saja bisa memahami itu. Dan kalau kita melihat golongan bahasa, bahasa Pali ini termasuk dalam golongan bahasa Indo-Arya Tengah. Jadi kalau kita melihat India, di sana ada beberapa fase atau golongan bahasa. Dan ini bahasa Pali ini termasuk dalam Indo-Arya Tengah. Dan secara tradisional, bahasa Pali ini identik dengan Magadhi atau bahasa wilayah Magadha. Tentu saja mengenai sejarah asal mula bahasa Pali ini agak banyak pendapat. Karena kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak bisa melacak dari mana asal bahasa Pali tersebut. Dan sampai sekarang kita tidak tahu apakah bahasa Pali ini pernah digunakan di India pada waktu itu. Karena memang di India, kalau kita melihat sejarahnya, tidak ada bahasa yang disebut sebagai bahasa Pali. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh kitab-kitab komentar atau kepustakaan Pali dalam tradisi Theravada? Bahasa Pali itu adalah bahasa Magadhi atau bahasa wilayah di daerah Magadha. Jadi menurut tradisi Theravada, bahasa yang digunakan Sang Buddha pada waktu itu adalah bahasa Magadhi, yang mana bahasa Magadhi ini sama dengan bahasa Pali. Jadi bahasa Pali ini identik atau sinonim dengan bahasa Magadhi. Lantas kemudian beberapa sekolah menyanggah pendapat ini. Karena bahasa Magadhi yang sekarang masih bisa kita temui di India, itu sangat berbeda dengan bahasa Pali. Di sini yang harus kita ketahui bersama bahwasanya
setiap bahasa itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami perkembangan. Dan bahasa Magadhi itu juga tidak terlepas dari perkembangan itu. Jadi meskipun bahasa Magadhi yang sekarang itu tidaklah sama dengan Magadhi pada waktu itu tidaklah masalah. Karena bahasa Magadhi yang digunakan pada waktu itu ketika Sang Buddha masih hidup, itu bisa jadi sudah berbeda dengan bahasa Magadhi yang sekarang. Itu sangat wajar sekali. Dan kalau kita melihat di prasasti-prasasti kuno, terutama yang ditemukan di abad ketiga sebelum Masehi, itu bahasa yang digunakan di sana itu hampir mirip dengan bahasa Pali yang kita jumpai sekarang di kitab suci. Jadi tidak masalah, kita boleh percaya saja bahwa bahasa Pali itu sama dengan Magadhi. Tidak masalah. Dan kita sebagai Theravada percaya bahwa bahasa Pali adalah sama dengan bahasa Magadhi. Bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha pada waktu itu. Jadi apa yang digunakan Sang Buddha pada waktu itu adalah bahasa yang disebut sebagai Magadhi, Magadha Niruti, atau Magadhika bahasa. Untuk istilah Pali sendiri, sebenarnya kata Pali bahasa atau bahasa Pali itu merupakan istilah belakangan sekali. Kita tidak bisa melacak penggunaan istilah Pali bahasa di abad ke-6 atau di zaman Sang Buddha. Karena istilah Pali bahasa ini atau bahasa Pali ini muncul belakangan. Pada awalnya, Pali itu berarti garis, jajaran, atau terusan. Namun belakangan istilah Pali ini digunakan untuk menyebut kitab suci Tipitaka yang membedakannya dengan kitab-kitab lainnya. Yang membedakan kitab utama Tipitaka dengan kitab komentar atau kitab belakangan lainnya. Jadi Pali di sini adalah kitab suci, terutama kitab suci Tipitaka. Itu kalau kita melihat di penjelasan belakangan. Dan sangat belakangan sekali karena sering digunakan atau sering disebut-sebut Pali. Kita belajar dari Pali gitu. Maka muncullah pemahaman atau muncullah sebutan baru bahwa Pali adalah bahasa. Jadi itu sangat belakangan sekali. Kemudian di sini istilah Pali dalam Tipitaka dan kepustakaan Pali awal itu tidak digunakan sebagai bahasa, melainkan sebagai kitab suci atau teks yang mengandung ajaran penting. Kalau di Visuddhimagga, di sana disebutkan Pali matang idanitang nati atakataida, yang artinya hanya Pali yang dibawa ke sini, di sini tidak ada kitab komentar. Dan kita juga menjumpai di beberapa penjelasan di kesempatan lainnya, seperti idang sapakarena newa Pali yang naata katahayang agatang. Cara ini tidak diambil dari Pali maupun kitab komentar. Juga disebutkan tang newa Pali yang naata katahayang sandisati. Itu tidak dapat ditemukan di Pali ataupun di kitab komentar. Jadi sejauh ini Pali itu dianggap sinonim dengan Buddha Wacana, Tipitaka, Tanti, dan Pariyati. Jadi apa yang disebut sebagai Pali pada waktu itu adalah kitab suci agama Buddha itu sendiri. Kumpulan dari khotbah-khotbah penting yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi Pali yang dimaksud di waktu itu adalah kitab suci agama Buddha. Bahasa Pali ini dipercayai muncul dari dialek Indo-Arya Tengah. Secara tradisional, Pali disebut sebagai Magadhi, Magadha Niruti, dan Magadhika bahasa. Bante Buddhaghosa dalam kitab komentarnya pernah mengatakan bahwa bahasa ini digunakan oleh Sang Buddha pada waktu itu. Atau bahasa Magadha atau Magadhi adalah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha.
Dikatakan sama sambuddhopi tepitakang buddha wacanang tanting aropento magada bahasaya ewa aropesi. Dan bahasa ini disebut sebagai bahasa awal atau mula bahasa, akar dari semua bahasa. Magadikaya sabbasathana mula bahasa ya. Dan ketika Bante Buddhagosa menerjemahkan kitab komentar dari bahasa Sinhala ke dalam bahasa awal atau bahasa Pali, sang Bhikkhu Buddhagosa ini mengatakan bahwasanya bahasa Magadha adalah bahasa asal yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Pariwati sisabhapi sihala kata tada sabe sang mula bahasaya Magadhaya niruddhya. Jadi Bante Buddhagosa ini menerjemahkan kitab-kitab komentar yang ada pada waktu itu dalam bahasa Sinhala ke dalam bahasa awal atau bahasa Sang Buddha, yaitu bahasa Magadha, yang tak lain adalah Pali itu sendiri. Jadi Pali adalah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Makanya ketika menerjemahkan kitab komentar, Bante Buddhagosa menerjemahkannya ke dalam bahasa yang digunakan Sang Buddha, yaitu bahasa Pali atau bahasa Magadhi. Kenapa kita penting atau kita perlu mempelajari bahasa Pali? Karena tentu saja bahasa Pali berkaitan dengan ajaran Sang Buddha. Dikatakan, Yoni ruting nasikeya sikanto pitakatayang pade wikangkeya wane andagejo yatati. Meskipun seseorang belajar kitab suci, tapi tidak belajar tata bahasanya, ia ragu dalam setiap katanya, seperti gajah buta di hutan. Jadi kalau misalnya kita belajar ajaran Buddha tanpa mengetahui bahasa aslinya, itu dikatakan seperti gajah buta di hutan. Yang mana kita akan memiliki beberapa keraguan tentang kosakata Pali itu sendiri. Kalau kita tidak tahu bahasa Pali, seringkali kita akan menjadi bingung atau menjadi ragu-ragu di dalam menerjemahkan kata Pali itu. Mungkin saja bisa berakibat fatal. Kita bisa mengambil salah kesimpulan. Kita bisa menginterpretasikan sebuah kata dengan penjelasan yang sesungguhnya tidak sama, tidak seperti apa yang dimaksud Sang Buddha. Dan juga dikatakan, Yoni ruting najanati janati pitakatayang padi wikangkeya wane andagajo wiya. Meskipun seseorang mengetahui kitab suci, tetapi tidak mengetahui tata bahasanya, ia juga ragu dalam setiap katanya, seperti gajah buta di hutan. Kalau di awal dikatakan, meskipun seseorang belajar kitab suci, tetapi tidak belajar bahasa Palinya, itu akan menemui keraguan. Di sini kalau seseorang sudah mengetahui kitab suci, tetapi tidak mengetahui tata bahasanya, juga akan menemui beberapa keraguan. Itulah mengapa kita perlu belajar bahasa Pali. Tidak harus secara mendalam, paling tidak sedikit demi sedikit kita tahu beberapa kata yang digunakan dalam Tipitaka. Karena seperti kita tahu bahwasanya tidak semua terjemahan itu persis seperti apa maksud dan rasa dari sebuah kata yang ada di dalam Tipitaka itu. Ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Mungkin saja bisa ada sedikit kecocokan, tapi tidak sepenuhnya sama. Karena seperti kita tahu bahwasanya setiap bahasa itu punya makna dan juga punya rasa tersendiri yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa lain karena rasanya sudah sedikit berbeda. Kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita tahu maksud sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan atang pati rakatiti Pali. Pali adalah untuk melindungi dari kejatuhan. Pali adalah ajaran Sang Buddha. Belajar Pali adalah belajar
ajaran Buddha atau Tipitaka. Dan untuk mempelajari arti setiap kata dari Tipitaka, dan untuk menghindari terjadinya salah pengertian, maka kita perlu belajar bahasa Pali. Jadi supaya kita tidak salah menginterpretasikan sebuah kata Pali, kita harus belajar bahasa Pali. Dan di sini peran Pali di sini sangat penting, yaitu untuk melindungi dari kejatuhan. Itulah mengapa topik yang kita ambil pada malam hari ini sangat berkaitan erat dengan pernyataan ini. Atang pati rakatiti Pali. Karena topik pada malam hari ini adalah Pali sebagai pelestari Dhamma. Yaitu Pali berfungsi sebagai pelindung dari kejatuhan, dari jatuhnya makna, dari salah interpretasi. Jadi kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita bisa melindungi dari salah pengertian, salah interpretasi yang mungkin kita gunakan untuk menerjemahkan sebuah kata atau memahami sebuah kata, memahami ajaran Sang Buddha. Karena seperti kita tahu bahwasanya setiap kata itu pasti memiliki makna. Kadang-kadang ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Ada makna yang langsung, ada makna yang tidak langsung. Ada makna yang mungkin diarahkan dengan maksud lain, ada juga makna yang secara tekstual memang bermakna itu. Jadi mengapa kita perlu belajar bahasa Pali? Karena tidak semua kata Pali itu bisa diterjemahkan sesuai dengan makna aslinya, dengan pengertian dan rasa yang sama persis. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya setiap kata itu memiliki pengertian dan rasa. Dan kadang-kadang setiap bahasa itu berbeda-beda, memiliki pengertian yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan terjemahan, tidak bisa kita jelaskan dengan bahasa lain. Seperti misalnya istilah duka. Istilah duka itu diterjemahkan sebagai penderitaan. Padahal istilah duka itu tidak hanya penderitaan saja. Bahkan kesenangan yang kita rasakan saat ini, perasaan senang, perasaan netra, perasaan menderita, itu pun juga termasuk duka. Kelahiran yang kita anggap sebagai sesuatu yang membahagiakan, itu juga termasuk dari duka. Jadi istilah duka ini memiliki arti yang sangat dalam. Penderitaan hanyalah salah satunya saja. Kalau kita tahu bahasa Pali, maka kita akan tahu makna sesungguhnya dan juga rasa dari kata tersebut. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan istilah duka kepada semua orang. Karena semua orang itu akan dengan mudah beranggapan duka adalah penderitaan. Padahal tidak hanya itu saja. Rasa senang itu pun juga penderitaan. Karena tidak bisa bertahan lama. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami dengan pengetahuan Pali. Kalau tidak, pemahaman itu tidak benar-benar secara mendalam, tidak secara menyeluruh. Dan ada beberapa kesamaan terjemahan, tetapi dalam bahasa Palinya berbeda. Padahal perbedaan kata tersebut tidak sama seutuhnya. Mungkin ada terjemahan misalnya kesadaran, winyana, atau mungkin sati. Sati juga kesadaran atau perhatian. Mungkin di Indonesia menggunakan istilah yang sama. Sati sama winyana. Padahal kalau kita melihat di Pali, itu juga berbeda. Sati perhatian, winyana kesadaran. Dan sati dan winyana ini tidaklah sama. Dan beberapa kata mungkin juga sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tetapi bahasa Palinya berbeda. Padahal perbedaan bahasa atau perbedaan kata dalam bahasa Pali itu tidak sepenuhnya sama. Ada sedikit perbedaannya. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu signifikan. Tetapi ada sedikit yang membedakan. Kalau kita tahu bahasa Pali, kita akan tahu makna sesungguhnya itu. Dan satu kata Pali kadang-kadang bisa diterjemahkan dengan kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya.
satu istilah Pali itu bisa diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ini banyak kita jumpai di Indonesia, misalnya mano, sama cita, winyana. Kadang-kadang diterjemahkan dalam terjemahan yang sama. Memang kalau kita melihat di kitab komentar, mano, cita, winyana ini memiliki arti yang sama. Itu dalam konteks tertentu, tetapi dalam konteks yang lain itu bisa berbeda. Makanya kalau kita tahu bahasa Pali, kita bisa memahami makna kata sesuai dengan konteksnya. Dan setiap penerjemah memiliki perbedaan dalam menerjemahkan kata. Mereka punya alasan untuk memilih kata itu. Tetapi kadang-kadang apa yang mereka pilih itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Atau mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kalau kita tahu bahasa Pali, kita tahu Pali itu, kita akan memilih terjemahan yang pas sesuai dengan konteks dan pemahaman kita. Dan semua orang yang menerjemahkan bahasa Pali itu tidaklah salah. Karena mereka menerjemahkan sebuah kata itu juga memiliki dasar dan alasan. Kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita tahu makna sesungguhnya. Jadi itu penting mengetahui bahasa Pali. Dan kalau kita melihat dalam proses penerjemahan, itu harus melihat tiga hal ini. Tiga hal ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita menerjemahkan kata itu pas sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud aslinya. Setiap kata itu memiliki tiga unsur, yaitu wacarta atau arti secara tekstual. Jadi terjemahannya sama persis dengan teks yang ada. Tapi kadang-kadang juga memiliki arti yang lain, arti yang dimaksud, laksiarta. Atau mungkin ada arti simbolis, yang garta. Jadi tiga hal ini ada unsur dalam setiap kata. Kalau kita menerjemahkan bahasa Pali, atau kita berusaha memahami ajaran Sang Buddha, kita harus tahu konteks ini. Apakah itu secara tekstual, apakah itu arti lain, ataukah arti simbolis. Ya memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat maksud ini. Kita butuh penjelasan di kitab-kitab komentar, kitab kepustakaan lainnya. Karena kalau kita hanya mengandalkan kitab kanon, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan makna-makna ini. Kadang-kadang kita bisa menyalah interpretasikan. Jadi tiga hal ini dapat kita ketahui dengan bantuan kitab komentar atau kepustakaan Pali lainnya. Kalau kita melihat di Anguttara Nikaya, itu Sang Buddha pernah mengatakan bahwasanya ada beberapa orang itu menyalahartikan Sang Buddha karena berkaitan dengan arti langsung, kata-kata yang memiliki arti secara langsung. Dan juga sebaliknya ada juga yang menyalahartikan Sang Buddha dengan kata-kata yang memiliki arti yang tidak langsung. Di sini saya memberikan salah satu kutipan yang cukup pendek. Dikatakan, wanang cindat tamarukang, tebanglah hutan tetapi jangan pohonnya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa menebang hutan tanpa menebang pohonnya? Hutan kan terdiri dari beberapa pohon, banyak pohon. Bagaimana kita bisa menebang hutan tanpa menebang pohonnya? Padahal kalau kita melihat di penjelasan kitab komentar, apa yang disebut hutan? Wanang di sini adalah hutan kotoran batin. Kenapa harus kita tebang? Harus kita cabut sampai akar-akarnya. Supaya tidak tumbuh lagi. Supaya kita bisa terbebas dari semua kotoran batin ini. Kenapa kita tidak boleh marukang, memotong pohon? Karena pohon ini sangat berguna bagi kehidupan. Dan itu sangat diperhatikan sekali berkaitan dengan ekologi. Sang Buddha juga sangat memuji sekali tentang pemeliharaan alam. Jadi yang dimaksud dari pernyataan ini adalah kita memotong hutan kotoran batin, bukan memotong hutan sesungguhnya.
Ya, di situ. Kalau kita melihat di syair Dhammapada, itu dikatakan, Materang piterang hadwa rajano de cakatie, ratang sanusarang hadwa anigo yati brahmano. Setelah membunuh ibu, ayah, dan 2 pasukan raja, menghancurkan negara beserta kekayaannya, ia disebut Brahmana yang tanpa penyesalan. Kalau kita tanpa melihat penjelasan di kitab komentar, kalau kita tidak tahu bahasa Pali, kemudian tidak tahu bagaimana cara menerjemahkannya, kita akan melihat kata ini sebagai kata yang tidak benar. Bagaimana mungkin Sang Buddha yang mengajarkan tentang cinta kasih, kasih sayang, mengajarkan kita untuk membunuh ibu, ayah, dan lain sebagainya. Sangat bertentangan sekali. Padahal yang disebut sebagai ibu di sini adalah nafsu keinginan yang berkaitan dengan tanha. Jadi untuk menjadi seorang Brahmana atau yang mulia, yang Arya, kita harus membunuh ini, nafsu keinginan. Bukan membunuh ibu yang sesungguhnya. Bukan membunuh ayah yang sesungguhnya. Bukan membunuh yang lain-lainnya. Tetapi membunuh ego, kesombongan, membunuh pandangan salah, dan lain sebagainya. Jadi ibu yang dimaksud di sini adalah nafsu keinginan. Dan ayah yang dimaksud di sini adalah ego, kesombongan. Dan 2 pasukan raja itu adalah pandangan salah mengenai eternalisme, kekekalan, dan nihilisme, ketiadaan. Yang dimaksud negara dan kekayaannya adalah objek yang menyenangkan beserta kemelekatan terhadapnya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang Brahmana, menjadi seorang yang Arya, yang mulia, kita harus membunuh hal-hal ini. Bukan membunuh ibu, bukan membunuh ayah, bukan membunuh pasukan raja, bukan menghancurkan negara dan kekayaan, tetapi membunuh nafsu keinginan, membunuh ego dan kesombongan, dan juga membunuh pandangan salah, beserta menghancurkan objek atau menghancurkan kemelekatan kita pada objek-objek yang menyenangkan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, maka kita akan mencapai kesucian yang menjadi seorang Brahmana, menjadi seorang Arya. Dari pernyataan ini kita tahu bahwasanya betapa pentingnya kita harus mengetahui bahasa Pali. Kalau tidak, kita bisa salah memberikan interpretasi. Jadi itu mengenai betapa pentingnya belajar bahasa Pali. Dan pada malam hari ini topik yang kita ambil adalah berkaitan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Kita sebagai umat Buddha harus tahu bahwasanya bahasa Pali itu sangat penting untuk kita ketahui. Tidak harus semuanya, paling tidak yang dasar-dasar saja. Supaya kita tahu makna sesungguhnya dari istilah Pali tersebut. Ya kita sebagai umat Buddha, atau mungkin Bapak Ibu sebagai umat perumah tangga, tidak diharuskan untuk mengetahui bahasa Pali secara mendalam. Paling tidak bahasa Pali yang sederhana. Seperti misalnya istilah duka itu apa, istilah anicca itu apa, anatta itu apa. Karena kalau kita tidak tahu tentang istilah-istilah itu, kemudian kita mendengar, kita akan menjadi bingung. Itu ngomong apa? Gitu. Sementara kalau kita tahu, maka kita akan memahami, oh yang dimaksud sebagai duka itu bukan hanya penderitaan yang kita alami, bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga kehidupan ini juga termasuk dalam duka. Kita dilahirkan, mengalami usia tua, sakit, dan kematian itu juga termasuk duka. Selama kita belum mencapai kesucian, maka kita masih terikat pada duka tersebut. Dan tujuan kita mempraktikkan ajaran Buddha adalah supaya kita terbebas dari duka. Maka dengan mengetahui istilah duka ini, kita akan tahu bahwasanya duka itu tidak hanya semata-mata penderitaan fisik. Dan kita juga akan tahu tentang istilah-istilahnya lainnya. Mungkin ada yang berkata hidup ini adalah anicca, tidak kekal, atau segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Sabbe sangkara anicca. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian kalau tidak tahu apa itu anicca, anicca itu apa? Maka akan menjadi bingung. Tetapi kalau tahu, oh anicca itu ketidakkekalan.
Jadi dengan mengetahui bahasa Pali ini kita secara otomatis melestarikan Dhamma. Dan bahasa Pali ini juga bisa dikatakan sebagai pelestari Dhamma. Kita melestarikan Dhamma dengan menggunakan, mempelajari, mengetahui bahasa Pali itu bisa menjadikan diri kita menjaga ajaran Buddha. Memang betul, bahasa Pali ini bukan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari lagi. Bukan bahasa komunikasi lagi. Bahkan di negara-negara Buddhis pun tidak banyak orang yang tahu bahasa Pali. Tetapi paling tidak kita sedikit tahu tentang bahasa Pali. Sedikit-sedikit atau kata-kata yang penting harus kita ketahui supaya kita tahu makna yang sesungguhnya. Dan memang kalau kita melihat di negara-negara Buddhis, juga tidak banyak orang yang tahu bahasa Pali. Hanya beberapa kaum intelektual saja yang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari bahasa Pali. Kalau boleh saya bercerita, di Sri Lanka juga begitu. Umat-umat biasa juga tidak begitu mendalami bahasa Pali. Tetapi mereka dapat pelajaran bahasa Pali sejak kecil. Sejak mereka masih sekolah minggu. Jadi sedikit banyak mereka tahu tentang bahasa Pali. Meskipun tidak secara mendalam. Dan orang-orang yang benar-benar tahu bahasa Pali adalah para sarjanawan yang memang fokus di bidang itu. Tidak semua sarjana Buddhis juga tahu bahasa Pali. Karena bahasa Pali bukan bahasa komunikasi lagi, tetapi bahasa teks, bahasa kitab suci. Yang mana kita akan mengetahui bahasa tersebut kalau kita mempelajarinya, mempelajari kitab suci agama Buddha. Jadi di sini yang ingin saya tekankan kembali bahwasanya kalau kita tahu bahasa Pali, kita akan bisa menjaga makna yang sesungguhnya dari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Jadi bahasa Pali ini penting bagi kita untuk menjaga ajaran Buddha yang sesungguhnya supaya kita tidak menyalah interpretasikan atau memberikan interpretasi salah mengenai kata-kata Sang Buddha. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan wawasan baru berkaitan dengan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Ya, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.